Atlantis, Nuh, dan Indonesia dalam rencana Allah. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, panggilan ilahi untuk mengenal asal-usul bangsa dan dunia. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya hidup dalam kebingungan. Setiap generasi dipanggil untuk mencari kebenaran. Di akhir zaman ini, Allah sedang membukakan kembali rahasia besar yang selama ribuan tahun tersembunyi. Tentang Atlantis, tentang air bah zaman Nuh, tentang para raksasa, dan tentang panggilan strategis bangsa Indonesia. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk tanggung jawab besar di hadapan Allah. Karena segala sesuatu yang tersembunyi akan dinyatakan, dan yang tersembunyi akan diberitakan dari atas sotoh rumah. Matius 10 ayat 26. Bagian 1, apakah Atlantis itu dan mengapa dunia mencarinya? Atlantis adalah sebuah nama yang disebut oleh filsuf Yunani kuno bernama Plato dalam dialog, Timaeus, dan Kritias, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan yang luar biasa megah, penuh teknologi dan kekayaan, namun dihancurkan oleh bencana besar karena kesombongan dan pelanggaran mereka terhadap kehendak para dewa. Deskripsi Plato, sebuah negeri besar, lebih luas dari Libya dan Asia jika digabung. Terletak di seberang pilar Hercules, yang kini dianggap Selat Gibraltar. Kaya akan emas, perak, dan sumber daya lainnya. Dihancurkan dalam satu malam oleh gempa bumi dan banjir. Pertanyaan besar, apakah ini hanya mitos, atau sungguh-sungguh peradaban yang pernah ada? Bagian 2, sundalan dan bukti geologis tentang Atlantis di Indonesia. Teori kontemporer dari para ilmuwan seperti Prof. Arisio Santos dan sejumlah peneliti Indonesia menyatakan bahwa Sundalan, wilayah yang kini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Asia Tenggara, adalah lokasi Atlantis yang sesungguhnya. Bukti-bukti, letak geografis, Indonesia memang berada di antara dua samudera besar. Kekayaan alam, emas di Papua, timah di Bangka, rempah-rempah di Maluku, semua menyiratkan tanah kaya. Jejak geologi, penurunan permukaan tanah dan laut di selatan Sumatera dan Jawa, serta letusan gunung purba seperti Toba sekitar 74.000 tahun lalu, menyiratkan bencana besar. Tradisi lokal, banyak suku Nusantara memiliki legenda tentang banjir besar, raksasa, dan langit runtuh. Relief candi dan arsitektur kuno, terdapat relief misterius di Borobudur dan situs megalitik Gunung Padang yang menyimpan sisa peradaban tinggi sebelum sejarah modern. Bagian 3, Zaman Nuh dan Air Bah Global. Kejadian 6-9 mencatat kisah nyata tentang Nuh. Allah murka terhadap manusia karena kejahatan manusia besar di bumi. Anak-anak Allah mengawini perempuan manusia. Raksasa muncul, dan bumi penuh kekerasan dan kenajisan. Kejadian 6 ayat 1-4, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Maka berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Pertanyaannya, siapakah anak-anak Allah itu? Penafsiran. Bukan malaikat dalam pengertian malaikat suci, tetapi makhluk surgawi yang jatuh, kemungkinan besar, para penguasa langit, yang memberontak terhadap Allah. Karena itu, raksasa yang lahir, disebut Nephilim, adalah campuran dari benih langit dan daging bumi. Ini menimbulkan garis keturunan hibrida yang merusak rancangan Allah atas manusia. Bagian 4, dosa-dosa besar zaman Nuh. Perzinahan antar dimensi. Raksasa menguasai manusia biasa. Kekerasan dan pembunuhan merajalela. Kesombongan dan penyembahan berhala. Teknologi digunakan untuk kejahatan, bukan kemuliaan Allah. Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 6. Maka Allah mengutus Nuh untuk membangun bahtera. Banjir global terjadi. Ini bukan dongeng. Hampir semua budaya dunia mencatat kisah air bah, Sumeria, Cina, Amerika Selatan, bahkan suku-suku Papua. Perkiraan waktu.
Banjir Nuh, sekitar 12.000 tahun lalu, 11.600 sebelum Masehi, sejajar dengan tenggelamnya dataran rendah Sundaland menurut ilmu geologi. Ini memperkuat teori bahwa Atlantis dan banjir Nuh adalah satu peristiwa besar yang sama. Penjelasan Sundaland dan Sunda itu berbeda. Banyak kerancuan di sini. Sundaland adalah wilayah geologi purba yang mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan bagian dasar laut di Laut Jawa dan Selat Malaka yang kini tenggelam. Dahulu, saat permukaan laut lebih rendah sekitar 12.000 tahun lalu, semua daratan ini menyatu sebagai satu benua mini. Sedangkan yang dimaksud dengan Sunda adalah istilah budaya dan etnis. Merujuk pada suku Sunda yang tinggal di Jawa Barat. Bahasa Sunda, adat Sunda, dan kerajaan Sunda adalah bagian dari sejarah lokal di Pulau Jawa. Kesimpulan, Sundaland adalah wilayah geologis besar zaman purba. Sedangkan Sunda adalah suku dan budaya di Jawa Barat. Keduanya punya nama mirip, tapi makna dan cakupannya sangat berbeda. Bagian 5, peninggalan Atlantis di Indonesia yang masih ada. Gunung Padang, struktur megalitik tertua di dunia. Candi-candi misterius, beberapa candi di Jawa diduga dibangun di atas reruntuhan yang lebih tua. Bahasa Austronesia, menyebar luas dari Madagaskar ke Hawaii, menandakan pusatnya ada di Nusantara. Tradisi lisan banjir dan langit runtuh, suku Dayak, Batak, Toraja, hingga Bugis memiliki kisah banjir purba. Relief kapal dan langit runtuh di Borobudur. Bagian 6, arah Yesus Kristus atas semua ini. Yesus Kristus adalah pusat dari segalanya. Ia datang bukan untuk membahas Atlantis, tetapi untuk menebus semua kesalahan umat manusia, termasuk mereka yang berdosa sejak zaman Nuh. Sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 37. Artinya, Yesus memperingatkan kita bahwa kondisi akhir zaman akan menyerupai zaman Nuh. Kejahatan, kawin mengawini sembarangan, raksasa-raksasa teknologi dan sistem, semuanya muncul kembali. Tapi yang selamat bukan yang kuat, tetapi yang taat, seperti Nuh. Arahan Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia. Bangun kembali kasih yang murni, bukan agama buatan manusia, tapi hubungan dengan Tuhan yang hidup. Jangan sombong dengan peninggalan Atlantis, tetapi rendah hati dan bertanggung jawab. Gunakan kekayaan alam untuk melayani dunia, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Beritakan kabar keselamatan ke seluruh bumi, karena Indonesia adalah pusat terakhir penginjilan global. Karena bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Habakuk 2 ayat 14. Penutup, waktunya sudah dekat. Indonesia bukan hanya sebuah negara. Ia adalah warisan besar yang disimpan Allah sejak zaman Nuh dan Atlantis. Tetapi seperti zaman Nuh, hanya sedikit yang percaya. Hari ini, Tuhan memanggil kita untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus, untuk hidup dalam kekudusan. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Semua sejarah, termasuk Atlantis dan air bah, menunjuk pada satu pribadi, Yesus Kristus. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.